Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya yang sarapan yang sebelah sini aja, yang sebelah sini masih belum sarapan. Memang belum sarapan ya. Oke, kelihatannya pagi datang langsung buka langsung input ya. Ya. Oke. Berarti hari ini kita sudah selesai ceritanya ya, transaksi ya. Oke. Tinggal yang sedikit-sedikit itu, kenapa yang sedikit-sedikit ini kita selesaikan di akhir, karena transaksi utama yang banyak itu kan ya pembelian penjualan itu ya, bayar gaji, pendapatan kemarin sudah kita input sama-sama. Nah sekarang tinggal yang dalam setahun paling transaksinya 1 atau 2. Jadi kita bahas sebentar, Bapak Ibu input nggak nyampe setengah jam sudah selesai. Apa itu kira-kira? Ya kita masuk langsung ke menu ya, transaksi. Nah selain yang kemarin itu di bawahnya ada penyertaan modal. Kita bahas satu aja ya, dulu ya. Iya, siap. Penyertaan modal. Artinya BUMDes mendapat dana atau barang dari pemilik modal. Ada yang pemilik modalnya selain pemerintah desa? Belum ada. Modal dari masyarakat atau dari kalau saya diberikan. Tidak Swasta. Kalau swasta itu maksudnya ngasih Invest. uang tapi juga memiliki. Kalau cuma saya diberikan atau hibah itu kan, dan saya kasih uang, tapi saya tidak meminta pamrih, kan seperti itu. Ya nambah uang, tapi yang punya BUMDes kan masih cuma desa. Nah, kalau saya perusahaan, saya mau ngasih uang, tapi saya punya kepemilikan sekian persen. Nah itu namanya merubah susunan kepemilikan perusahaan. Itu artinya masuk penyertaan modal. Boleh nggak kalau dapat penyertaan modal dari selain BUMDes? Boleh. Boleh. Tapi ada nggak yang sini? Ada. Dari mana? Bantuan keuangan untuk ketahanan pangan dari provinsi. Ya, artinya dari desa. Oke, satu dulu ya. Kalau bantuan keuangan provinsi itu ada mau bantu desa atau BUMDes, karena yang dikelola beda. Jadi kalau tujuannya untuk mensejahterakan rakyat dengan memberikan bantuan langsung berupa uang tunai, nah itu lebih pas ke desa. Karena BUMDes nyampai bagi-bagi uang, tidak menambah keuntungan ya. Atau mau bagi apa ya, oven supaya masyarakat bisa punya usaha. Nah, kira-kira kalau BUMDes sebagai oven akan mendatangkan keuntungan ya? Tidak. Tidak. Kalau dijual ovennya ke masyarakat, boleh nggak? Tidak. Nggak boleh. Ya itu lebih pas ke PMDes. Berhenti di PMDes. Nah, dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk apa itu? Wah, uangnya amanahnya di provinsi itu apa ya? Kan masa provinsi ngasih uang ke desa untuk penyertaan modal kan? Nggak mungkin. Sembako. Nah, kalau sembako berarti untuk dijual oleh BUMDes. Iya. Nah, berarti yang menerima hanya BUMDes yang usahanya jual beli sembako. Betul. Tuh. Berarti uangnya lebih pas diserahkan kemana? Ke BUMDes. BUMDes langsung. Kenapa kok lewat desa tidak pas? Karena kalau masuk ke desa
harus masuk BDS sebagai pendapatan desa. transfer dari pemerintah provinsi, masuk pendapatan desa. Masuk ya, masuk. Dikeluarkan untuk penyertaan. Nah, waktu desa ngasih penyertaan modal kan berupa uang, ditetapkan nggak harus digunakan untuk apa? Nah, untuk beli sembako. Jadi biasanya untuk dua. Itu yang salah siapa? Yang ngasih. Yang ngasih yang salah. Ya tapi mereka suka-suka, masa ngasih nggak boleh ngatur Pak ya. Ya kalau mereka ngatur gitu ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya itu bukan praktek yang pas. Kalau tujuannya untuk BUMDes, ya kan provinsi bisa ngasih langsung ke BUMDes. Ya itu ya. Nah setelah sampai ke desa ini, amanahnya ke desa, ke BUMDes. Amanahnya kan digunakan untuk beli sembako. Sembako itu dijual hanya untuk kalangan tertentu, masyarakat miskin misalnya, atau bebas. Nah, ada yang jual tertentu, ada yang bebas. Nah, gimana ini? Awalnya untuk masyarakat miskin. Awalnya, akhirnya untuk masyarakat umum. Yang mau. Nah, akhirnya jadi berubah itu karena prakteknya menyimpang atau memang peraturannya dirubah? Kalau peraturannya dirubah, jadi bebas untuk siapa saja ya. Jadi bebas untuk siapa saja, yang penting dijual. Jadi sudah kalau kayak gitu, berarti desa BUMDes jual. Nah itu termasuk penyertaan modal. Nah kalau seperti itu, penyertaan modalnya dari siapa? Bukan dari provinsi. Tadi kan itu yang pertama, yang kedua tadi dari swasta itu dari mana? Investor, contohnya siapa? Menanam budi. Nah, kalau orang Jawa itu kalau dipangku mati. Jadi kalau mau mengambil darinya orang Jawa ya dipangku dulu, kasih yang enak dulu kan. Nanti diminta apa-apa pasti mau. Oke. Ya, yang gitu. Oke. Balik lagi ke penyertaan modal. Di situ ada pilihan tunai dan non tunai. Kita coba yang tunai dulu. Kira-kira ada nggak yang tahun ini dapat penyertaan modal? Ada, tunjuk tangan salah satu. Ya, masih coba. Kita tambah dulu. Nah, perdesnya kita isi 01 aja. Nggak tahu perdesnya tadi 01 tanggal April, 1 April aja. 1 April, unitnya pusat, oke. Sumbernya dari pemerintah desa. Akun penyertaan modal awal atau tambahan modal, tambahan modal ya. Nah, nilainya 20 juta. 20 juta ya Pak ya? Ya. Bank penerima, ini jangan di bendahara, ini harus di bank BRI aja deh. Biar dikasih kulkas kan. Ya simpan. Oke. Kita lihat ya di aplikasi yang sebelah kanan Mas Budi, kanan bawah. Nah, yang bawah sampingnya PP nomor 11. Nah, kita lihat laporan perubahan ekuitasnya. Muncul di situ nih. Ini. Nah, ada tambahan modal awal desa 20 juta ya. Kita lihat neracanya. Tutup dulu. Laporan posisi keuangan. Oh iya, masuk. Nah, muncul ya tambahan modal awal desa 20 juta. Oke. Kita kembali ke aplikasi satunya lagi. Saya biasanya buka dua ya, satu buat input, satu buat laporan. Karena apa? Kalau laporan harus pilih-pilih tanggal dulu. Jadi kalau tutup
pilih tanggal lagi, untuk pilih tanggal lagi. Atau pilih yang Dua jendela, dua lagi dashboard. untuk bagaimana kalau penyertaan modalnya berupa barang. Ada nggak yang dapat barang? Banyak. Banyak. Nah, banyak. Saya contoh satu aja. Meja, dapat meja? Mesin. Mesin. Mesin Mesin apa ya? Mesin pengolah sampah. Mesin pengolah sampah. Itu penyertaan modal ya. Iya. Oke. Kita input yang non tunai. Tambah nomor merdes nomor 2. Tanggalnya Mei deh, 1 Mei. Unit pusat, sumbernya desa. Nah, akun penyertaan tambahan modal. Nilai mesin nilai berapa ini? Mesin pengolah sampah 100 juta. 100 juta. Itu mahal atau murahan? Standar lah. Ada yang lebih Ada yang mahal. lebih. Berarti itu murahan gitu. Iya. Untuk itu pencacah gitu. Cacah aja. Iya. Oh, berarti nggak sampai 100 tuh. Pencacah itu kan untuk nyacah yang sampah organik itu kan nantinya jadi bubur. Nantinya jadi bubur. Iya, jadi bubur. Bubur kalau organik arahnya mau jadi bubur. Apa gimana? Enggak, nanti buburnya itu untuk maggot gitu. Untuk pakan maggot. Oh, iya. Jadi bulunya kasih makan. Maggot Apa dari sampah. Ekonominya sirkuler Pak. Gitu ya? Iya. Gitu ya. Bank penerima. Ini yang non tunai ya? Iya. Masih tunai. Ini Mas Fonsi tunai atau non tunai? Tunai. Tunai ya? Tunai apa non tunai? Dibatal dulu, kita pindah yang non tunai aja. Non Dibatal. tunai, kita tambah. Semuanya kok bank jadi Mei tanggal 1. Oke, ini masih sama. Nah, cuma nilainya 100 juta. Cuma beda terakhir, kalau tadi diminta masuk rekening mana, sekarang diminta asetnya berupa apa. Nah, kita perhatikan dulu di sini ada tanah dan bangunan ya. Nah, jadi khusus untuk Pemdas tidak boleh memberikan penyertaan modal berupa Aset tanah dan bangunan. kalau peralatan boleh. Tapi kalau penyertaan modal dari pihak selain BUMDes bisa ya? Bisa. Bisa. Iya, misalnya nih BUMDesnya dimiliki bersama antara Pemdes dan BRI tadi. BRI pengesahan. BRI pengesahan 20%. Kan boleh. Pemilikan mayoritas masih Pem. Nah, BRI ngasih tanah. Boleh tapi tidak harus ya. Jangan nanti Bapak Ibu, wah kita cari-cari nih perusahaan. Karena memang prinsipnya BUMDes itu utamanya adalah perpanjangan tangan dari desa. Desa tujuan awalnya apa? Sosial. Melayani, mensejahterakan masyarakat. Makanya waktu prinsip mencari usahanya BUMDes kan ada tidak boleh Mematikan. ya kan? Artinya Usaha. BUMDes itu ya bisnis, tapi jangan lupa kodrat awalnya kan melayani masyarakat. Jangan sampai BUMDes maju, masyarakatnya pada miskin. Nah, jangan seperti itu ya. Nah, oke. Peralatan mesin apa ini ada? Mesin gabung ya. Oke lah, kita pilih yang itu aja lah. Kita simpan. Oke, kita lihat laporannya lagi, neracanya. Oke, sudah bertambah ya, di 120. Oke, untuk pernyataan modal sudah paham ya? Ada yang mau didiskusikan? Peralatannya milik PLH Kabupaten. kita diserahkan hanya pengelolaannya saja oleh PLH dan desa untuk diserahkan ke Sumber untuk dikelola juga. Oke, jadi tanah dan bangunannya punya desa, mesinnya punya oh ya, tanahnya desa, kemudian PLH, mesinnya DNH. Oke.
uang untuk gaji. operasional. Ya. Itu masuk apa? Oke. Enak banget ya. Jadi usahanya pengolahan sampah, tanahnya punya Desa. bangunan dan alatnya punya DLH. Dari Badan Kemenku PUPR. Ya, itu sebenarnya kurang pas, tapi kita nggak bahas itu lah ya. Iya. Oke. Terus kita dapat operasional, uang dari DLH untuk operasional. Tapi cuma nggak semuanya. Oke, bantuan lah ya, Bantuan, ya. bantuan. Kita mencatatnya sebagai apa? Yang pertama sebenarnya itu kalau saya analogikan desa semua ya, tanah punya desa, bangunan punya desa, alatnya punya desa, berarti kita perjanjian kerjasama dengan desa. Iya. Bisa sewa, bisa perjanjian yang lain. Kalau namanya perjanjian itu harus saling menguntungkan. Kita dapat untung pakai aset, desa dapat untung menerima bagi Hasil. bagi hasil terhadap sewa aset, bukan bagi hasil di akhir nanti ya. Jadi ada uang sewa yang kita bayarkan. Saya ada cerita nih di kabupaten lain, ada BUMDes. Wah Pak, BUMDes kami maju membukukan keuntungan dan sudah memberikan bagi hasil ke desa. Bagi hasilnya berapa? Tahun lalu 20 juta, tahun ini meningkat lagi 25 ke 30 juta. Oh ya, tanahnya, bangunannya punya desa. Jalannya desanya ini bangunannya udah lama belum? Oh sudah lama. Sebelum kerjasamakan dengan BUMDes, diapakan? Disewakan Pak ke pihak ketiga. Sewanya berapa? 100 juta. Nah, kira-kira desanya untung atau rugi? Rugi ya. Walaupun BUMDesnya membukukan keuntungan dan memberikan hasil. Nah itu gambaran sebenarnya. Ya itu sebenarnya praktek yang kurang pas. Oke lah kalau setahun 2 tahun pertama merintis usaha, tapi kalau seperti itu terus, ya itu kurang pas. Kalau apalagi kalau tidak ada kontribusi sama sekali, ya. Kalau tidak ada kontribusi sama sekali ya tambah. Nanti kalau ada pemeriksa yang disalahkan misalnya, kok bisa seperti ini. Jadi itu kita tidak mencatat penyertaan modal. Terus kita catat apa Pak? Ya, kita mencatat uang yang kita keluarkan untuk sewa. Kalau ada. Terus uang yang kita terima dari DLH tadi apa Pak? Nah mereka ngasihnya akadnya apa? Bantuan. Nah kalau bantuan kita terima sebagai pendapatan di nah, itu ya. Betul. Dia memelihara miliknya sendiri gitu, jadi operasional. Ah ya. Saya nggak akan bahas dari sudut pandang DLH. Karena Kita yang bingung. sudut pandang DLH itu sebetulnya sah-sah saja. Walaupun juga kalau ditelusuri mungkin ada celah yang hanya salah juga. Tapi oke lah itu saya nggak bahas dari sudut DLH. Tapi kalau sudut pandang BUMDes, ya kita terima. Kita belanjakan sesuai amanahnya, kita catat sebagai pendapatan hibah. Pendapatan hibah. Ya. Yang pasti ada apa administrasinya ya, artinya sudah ada kesepakatan. Katanya langsungnya uangnya itu langsung ke unit Pak, bukan ke BUMDes pusat. Oke, nggak apa-apa. Sama aja itu. Ya, sama. Berarti di unit catatannya. Ya, tadi kan ada pilihan unit tadi kan. Iya. Cuma kalau saya kan cuma ada di pusat aja. Nggak apa-apa langsung ke unit ya apa-apa. Tapi kan akan dikonsolidasi. Ya, nggak apa-apa. Oke, tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan modal. Kita kembali lagi ke aplikasi yang input. Kita mau
utang pihak ketiga. Kita klik dulu Mas Adi. Nah, jelaskan dulu ya. Dengan harapan Bapak Ibu tidak menggunakan menu ini dulu. Loh, kenapa Pak? Kan boleh. Boleh nggak? Boleh. Ada yang sudah utang? Belum. Yang belum cuma satu. Ada yang sudah utang? Belum ya. Karena memang untuk saat ini kan bolehnya dengan syarat. Syaratnya belum dijelaskan. Ya nggak? Oke, kita lihat PP 11 dulu ini apa sih? PP 11 tadi sudah cari pasal 48 masalah. 48. Tentang syarat pinjaman. Nah, pinjaman di zoom in. Dapat melakukan pinjaman dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, riset dan audit serta kehati-hatian. Yang ayat 2-nya, pinjaman dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, lembaga dan lain-lainnya dengan ketentuan A, digunakan untuk pengembangan usaha atau membuka unit usaha baru. Jangka waktu pembayaran tidak melebihi sisa masa jabatan direktur. Ya, sepakat ya. Jadi tidak ada warisan utang. Nah, ini yang kedua. Memiliki laporan keuangan. Nah, memiliki laporan keuangan dulu ya. Jadi yang belum punya laporan keuangan sudah pasti tidak. Yang sehat. Nah, berarti ya. Sehat itu apa sih? Tidak sakit. Tidak kronis ya. Paling sedikit 2 tahun berturut-turut. Di sini ada yang kuliahnya atau pendidikannya akuntansi gimana? Nah, kalau kita ngomong laporan keuangan itu biasanya munculnya apa? Penilaiannya, stempelnya ini bagus atau tidak bagus itu apa? Opini ya, opini laporan keuangan ya. Nah, opini sebelumnya. Kalau untuk kami nggak boleh dulu. Uangnya dipinjamkan. Ngomong laporan keuangan kan diaudit nih. Wajar tanpa syarat. Kalau Pemda itu diaudit BPK muncul apa? Opini laporan keuangan. Opini laporan keuangan pernah dengar, pernah baca nggak? Iya. Pemda Banyumas dapat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian. Itu opini tertinggi. Ada 4 opini wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, tidak memberikan opini karena nggak tahu apa yang dilihat nih saking jeleknya kan, yang memberikan opini. Ya kalau jelek tidak wajar, barangnya ada, oh ini nggak wajar. Kalau nggak memberikan opini, gimana saya memberikan opini? Oh barangnya nggak kelihatan. Ini 4. Ada nggak yang bilang sehat? Nggak ada. Berarti kriteria sehat ini harus ditetapkan. Sehat itu apa sih? Di PP ini belum ada. Berarti dijelaskan di mana? Di peraturan menteri di bawahnya yang sampai sekarang belum ada. Gimana bisa menilai sehat kalau belum ada kriterianya? Berarti boleh, tapi untuk saat ini tidak boleh. Itu ya? Ya. Sudah untuk gimana? Saya hanya bisa memberikan jawaban sesuai. Nah, kalau yang survei itu jangan tanya saya. Nanti saya salah. Karena BPKP nggak apa-apa, nah ini hebat ya. Tergantung bank yang menilai. Nah, jadi sudah jelas ya. Untuk saat ini aturan ini belum bisa dijalankan karena belum dilengkapi aturan yang lebih detail. Ya, kita kembali ke aplikasi ini. Oke, kita tutup dulu karena kita nggak ajarkan ini dulu.
transaksi selanjutnya aset. Ada yang tahun ini beli aset atau belanja modal aset? Kendaraan, komputer, TV, almari, meja, kursi, laptop ada. Ada. Masa yang di depan terus sih, gantian yang lain. Komputer, ada yang lain, laptop. Tapi kok yang lain sekarang dong. Tanggal berapa nih? Bulan berapa? November kita tambah. Nomor ganti, nah ini tidak otomatis. Diharapkan Bapak Ibu membuat nomor sendiri. Ya nomor 04 ya. Tadi urut 2 ya. Tanggalnya Oktober tanggal 1. Unit, kita pilih unitnya. Nah, rekening aset tetapnya beli komputer atau laptop. Nilainya berapa? 4,5 ya. Tunai ya. Di kas bendara. Perkiraan masa manfaat. Perkiraan masa manfaat. Kalau nggak diisi bisa nggak? Nah coba kamu simak dulu ya. Nah bisa. Jadi prinsip akuntansinya, kalau belum menetapkan masa manfaat berdasarkan peraturan, misalnya peraturan itu apapun, ya kita tidak usah memperhitungkan kemiskinan, karena ya nggak bisa dipertanggungjawabkan pun. Komputer 5 tahun, dasarnya apa menentukan 5 tahun? Nggak ada Pak. Jadi itu biaya, nanti jadi biaya semua. Nah kalau seperti ini, jadi tidak ada pembiayaan terkait aset. Pak kalau kayak gitu kan jadi laporan keuangannya tidak full disclosure, Pak. Tidak memberikan informasi yang lengkap, mempunyai tetap kok tidak dibiayakan. Nah, karena kita ini bagian dari pemerintahan. Kalau murni bisnis swasta suka-suka dia, bisa atau enggak dinilai kewajaran. Cuma kita kan tidak bisa lepas dari tata kelola pemerintahan. Kalau menetapkan sesuatu harus ada dasarnya. Rekomendasinya gimana Pak? Segera membuat peraturan direktur, konsultasi dengan informasi atau inspektorat. Jadi yang menetapkan tidak asal menetapkan. Kalau Bapak Ibu konsultasi ke desa, sama aja mereka nggak tahu. Karena di desa juga belum ada Permendagri yang mengatur itu. Mereka nggak bisa menetapkan sembarangan. Ya, jadi kita istilahnya benchmarking, mencari best practice. Yang lain gimana sih? Nanti kalau ke daerah kan punya BUMD. Nah, BUMD di sini penjutannya di mana? Kita bisa tanya. Kalau tanya ke sini dalam rangka kalau semuanya nanya, informasi akan bertanya kolektif. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai nanti 2 desa tetanggaan, satu menetapkan komputer 3 tahun, satu menetapkan komputer masa manfaatnya 8 tahun. Nah, kok jauh banget, padahal tetanggaan yang dibeli sama. Jangan sampai seperti itu. Kalaupun selisih nggak bisa jalan. Oke, sudah kita input. Ada yang menjual aset saat ini? Mas, Ya. dilihat laporannya. Oh iya, sebenarnya mau jual aset ya sekalian Pak. Oke, kita lihat laporan dulu ya. Kita lihat laporan dulu Mas. Oh, iya. Oke, kita ke saja. Nah, ada laptop di situ ya. 4,5 juta. Kira-kira laptop ini kan kita mengeluarkan uang, masuk laporan laba rugi kan? Enggak ya. Karena kalau kita beli laptop sebenarnya apa? Kas berkurang di
Berikutnya aktivitas pertama. laptop ya. Kita lihat jurnalnya ya. Nanti Mas Ozi. Kita lihat buku jurnal, apa namanya jurnal. Nah, bentuknya ini. Laptop debat kreditnya keras. Sudah ditambah laptopnya ya. Oke, ini Pak tampilannya Pak. Kita coba yang pelepasan aset ya. Nanti kita baru ikut aset semua ini ya. Ada satu awal aset. Coba pelepasan aset. Tambah nomor bukti 05. 1 Desember aja. 1 Desember. Unit rusak. Berarti masa tetap. Nah, sayang ini ya, ini terbuka seluruh rekening aset tetap. Artinya kalau Bapak Ibu tidak punya aset tersebut tapi klik pelepasan aset, nanti jadinya apa? Nggak punya piring, tapi klik pelepasan aset piring. Kira-kira jadinya apa? Piringnya minus. Nah, artinya tidak ditampilkan yang sudah kita miliki saja, tapi semuanya ya. Jadi jangan salah ini. Mungkin pertimbangannya saya tahu saya tahu. Mungkin belum sempat. Yang bikin bukan saya. Rusuh. Itu mesinnya begitu Pak, rusuh. Di database ini tidak ada satu awal dan sebagainya. Kita pilih laptop yang tadi kita beli sama jualnya. Nilai jualnya berapa? Tadi kita beli 4,5 juta. Nah, sekarang kita jual 5 juta. Oh, ternyata dijual lagi. Belum dipakai ini. Jangan-jangan usahanya jual laptop ya. Karena contoh aja, nggak ada aset yang lain, kita pakai. Harusnya nggak boleh. Ya jual 5 juta. Cara bayarnya diterima di rekening kas bendahara. Nilai perolehannya berapa? Oke, 4,5 ya. Akumulasinya, penyusutannya disudutkan nggak? Tidak. Enggak, belum dipakai. Tapi kalau melepas barang yang betul-betul kita mau jual, sudah dipakai lama, wah ini udah nggak ekonomis lagi nih, udah rusak-rusak, diservis rusak lagi, kita jual aja deh selakunya gitu. Ya. Dan sudah menetapkan peraturan masa manfaat, ya harusnya ada akumulasi penyusutan. Kita isi 0 dulu. 0, kita simpan. Oke, kita lihat jurnalnya deh. 1 Desember. Halaman berikutnya. Nah, kasnya 5 juta. Nah, sudah dipisah. Laba atas penjualan 500.000, kodenya CRJ 050, sebanyak 4 ya. 4 itu pendapatan. 1 itu aset, 2 itu utang, 3 modal, 4 pendapatan, 5 biaya. Ini 4 itu pendapatan. 422 050. Laptopnya ini. Jadi laptopnya yang tadi kita beli sudah habis dan kita untung 500. Sudah terbayang ya. Jadi kalau aset itu misalnya mobil pengangkut sampah dulu beli tahun 2017 sudah disurutkan, sekarang sudah rusak-rusak, kita mau jual. Dulu belinya berapa? Misalnya 200 juta. Sudah disusutkan berapa? Oh, disusutkan sudah 180 juta. Jadi nilai bukunya, bukan nilai akuntansinya sudah dijual 20. Dijual lalu berapa? 21 juta. Untung 1. Oh, dijual 19 juta. Rugi 1. Itu ya. Mohon maaf yang ya. Saya mau gambarkan gimana lagi kita yang kita gambarkan. Oke, kita tutup, kita lihat neracakan ya. Masih ada laptop ya. Ada tulisannya laptop tapi nol.
Saya tutup di laporan laba rugi. Nah, ada laba atas penjualan aktiva tetap 500.000. Oke ya. Pembelian dan pelepasan aset, ada yang mau ditanyakan? Pembelian dan kegiatan kemarin sudah bagi hasil. Bagi hasil. Pertama, bagi hasil itu di inputnya di tahun anggaran berkenaan atau tahun anggaran berikutnya ya, karena bagi hasil itu harus diketahui dulu penggunanya dan dimusnahkan. Ditetapkan dulu mau berapa yang dibagi. Itu pun kalau jadi kalau untung laporan keuangan 2022 untung, inputnya penyataan modal ini laporan di transaksi tahun 2023. Ada yang tahun ini membagi kerja ke Bandes, semuanya ya, semuanya salah satu deh. Catat kondisi misalnya kadang-kadang kepepet keuangan. Oh itu. Ini kan komentar dari eksternal, benar nggak? Banyak Pak yang seperti itu. Kira-kira benar nggak dari pelaku sendiri? Iya, kadang-kadang bundesnya dipepet kayak gitu. Oh iya iya. Diminta berarti. Oke. Diminta. Tapi dapat pernyataan sudah juga. Kalau pernyataan Untung langsung bagi itu. betul Pak. Atau nggak peduli untung atau rugi, langsung minta itu. Pertanggung jawabannya 2 kali per semester 1 tahun. Kalau yang April tadi itu berarti atas keuntungan kapan? Januari sampai Maret. Ya, kalau untuk usaha sih sebenarnya harusnya kan di akhir kita kan Ya. bisa hitung. Pertama memang kalau secara itu kan untung. Tapi Yang kalau pertama ya. ya, Januari Juni ya. ya, tapi Juni ke sini kebetulan kan karena wisatanya sepi kan ibaratnya kita tabungannya buat nombok itu. Sebenarnya kalau hitung-hitungan per bulannya ya malah untung. Jadi kita mengalami kendalanya seperti itu. Yang saya tanyakan pertama tadi April sama Agustus bagi hasilnya ya. Kalau April itu atas keuntungan kapan? Kalau April ya berjalan. Berarti triwulan pertama. Ya soalnya langsung kepikiran kan, baginya April dapat info tahun berjalan. Ya, namanya auditor, ini pasti belum dinyatakan untung sudah harus bagi kan? Iya. Berarti sudah bagi hasil itu kalau untung. Belum tentu untung. Boro-boro untuk laporan keuangannya belum jadi, sudah harus bagi. Pak Wahyu ini ada kondisi bumdesnya diminta untuk memberikan bagi hasil sebelum jelas apakah untung atau rugi. Nah, jadi belum selesai laporan keuangan sudah diminta bagi hasil. Nah ini artinya saya tidak komentar gimana, nanti minta tolong jadi perhatian. Ini sebenarnya tadi sudah saya jelaskan tuh dari Pak Musyum Mas Iman. bahwa ini sebenarnya hari ini kita lebih pada penyusunan laporan. Tapi karena banyak yang tidak tutup masa terus nggak bisa tanya ya. Tapi tadi sudah saya jelaskan, saya tegaskan lagi bahwa apa yang menjadi permasalahan hukum itu adalah satu, ada uang negara hilang, ada prosedur yang tidak dilaksanakan. Sekarang tadi yang tanya siapa? Sekarang saya balik tanya, prosedural atau tidak? Ya kalau bahasanya prosedur kita sih tidak prosedur. Cuman kenyataannya yang kita teman-teman yang di Bundes
istilahnya support untuk menjalankan bahwa itu tidak prosedural aja, tidak bisa kayak gitu. Karena apa? Saya ngalamin sendiri di musyawarah, waktu itu saya juga sendirian, itu dipepet, pokoknya ini dananya harus keluar sekian. Nah, kita meminta tolongnya ke siapa, saya juga nggak tahu. Ini menjadi oke, amal saya. Ini kan kita proses dan pembelajaran aplikasi, masih tetap bisa jalan? Ya. Apa maksudnya gini, saya mau menjelaskan kalau ini berhenti ya salah. Karena sebaiknya kalau mau pertanyaan nanti, tapi ini kalau ini masih tetap bisa jalan aplikasinya, saya teruskan penjelasannya. Bentar. Anu masih bisa jalan? Oke. Ya, jadi gini kan tadi sudah saya jelaskan, ini kalau pertanyaan boleh, tapi menurut saya sebaiknya nanti kalau selesai. Tapi kalau sambil bertanya bisa jalan aplikasinya, pembelajarannya tidak masalah. Ini kan namanya aplikasi kan, jadi kan pekerjaan sehari-hari dilepon aplikasi kan. Apa gunanya dilepon aplikasi kenyataan lebih amburadul kayak gitu loh. Harus akal-akalan. Jadi substansinya memang harus ini. Jadi begini, kita tidak bisa mengelak. Semuanya dari ketua bundes apa PD? Nah, itu urus bundes ya. Kita tidak bisa mengelak ketika ada kepentingan sifatnya monotis dari pemimpin wilayah. Kepala desa itu pemimpin wilayah diakui oleh undang-undang desa. Mereka juga punya otonomi dalam APBD desa. Mereka punya otonomi untuk memilih dan tidak memilih, dan juga punya otonomi tidak secara mutlak. Karena itu akan dibahas di Musdes. Nah, sekarang Musdes itu memang wilayah kepala desa dan Musdes. Di atas Musdes, di atas musyawarah antar desa MAD itu ada undang-undang. Kalau melanggar bagaimana? Tidak bisa. Mungkin yang sudah dengar, ada yang NPPS sudah dengar. Banyak yang berbahasa bahwa setelah maghrib ben banget, saya waktu pernah diundang ke Klaten, diajak ke Klaten, kami tanya, Pak ini gimana? Oh nggak apa-apa, selama MAD sudah clear, sudah, nggak ada PH masuk. Salah besar. Musdes betul untuk menyelesaikan wilayah di desa sesuai undang-undang desa boleh, karena memang itu wilayah otonomi dari pemerintah desa dan masyarakat desa, tapi tidak dalam rangka melakai undang-undang yang di atasnya. Dengan Musdes terus kamu mana mau sih beli teman, ayo Musdes disahkan antemi dibagi-bagi jangan ke penjara. Itu ekstrim, yang kasar ya, yang harusnya seperti tadi. Salah apa benar? Salah. Pokoknya ketika ada uang hilang dan berkasus hukum, yang ditanya pertama duitnya hilang apa? Tapi mereka sudah tahu sebenarnya duitnya hilang. Begitu duitnya hilang, mereka akan bertanya menelusur lagi. Prosedurnya sudah dilaksanakan belum? Oh sudah. Oh belum. Ada yang melewati. Siapa yang melompati itu? Itu terjadi di mana? Saya tidak akan berbicara, tapi ada di Solo. Ini uang hilang. Bingung mereka kesini. Gimana ini Pak? Ya kita nggak bisa ngomong. Tapi saya bilang, panjenengan sudah melaksanakan semua pekerjaan, sudah itu sesuai prosedur, sudah dengan tulis. Jadi saya sarankan sebenarnya semua menulis prosedur yang disepakati bersama nanti. Yang nanti oleh siapa, tapi sesuai aturan ya. Nah itu prosedurnya dilaksanakan. Yang pelaksana prosedur namanya PIC, person in charge. Jadi orang yang melaksanakan pekerjaan itu. Karena yang nanti dihitung dalam konteks pidana itu orang per orang, Pak. Bukan kelompok A dihukum, enggak. Orang per orang. Pidana itu orang per orang. Iki wis mlaku, jalur iki ora mlaku, ini yang kena. Iki wis mlaku, iki kena gitu. Oke, itu garis besarnya. Nah, sekarang kembali lagi di desa memang ada khasan ya. Uang negara bisa tapi mengembalikannya harus dengan musyawarah. Ketika itu mau dibilang dengan musyawarah, ya harus menjelaskan ini tidak prosedural, Pak. Ada sanksi hukum. Ada sanksi hukum ada. Jangan harus berkata seperti itu, harus berani. Kalau jenengan tidak berani ya jenengan terbawa. Apa jenengan kok tidak?
Pak KDS semua yang terlibat dalam urutan mekanisme atau SOP pengelolaan keuangan negara akan dinyatakan terlibat. Tapi kan kita orang bisa kadang-kadang orang bisa saklek nih. Pak KDS ini bilang, kok jalan di penjara ya orang kayak gitu lah. Jadi aja kita sama-sama dewasa ya dirembuk Pak itu kan orang bener. Oh nyolong gawe kok dijaluk. Bener apa kan ora bener. Jenenge kok dong kayak preman. Oke. Ya dirembukake nyutak usaha dhisik lah. Wes angger ana hasilnya. Kalau bekerja Bunda sudah berusaha ada hasilnya dibagi kan? Sah apa tidak? Sah. Uangnya jangan diminta masuk kantong tidak sah. Bagaimana? Ya jangan membuat disiplin yang salah. Pelatihan, peningkatan kapasitas. Ada yang peningkatan kapasitasnya sampai gede pasar loh. Salah apa tidak? Loh itu presiden sudah tidak apa-apa. Prosedur uangnya bilang secara tidak prosedur apa oke? Masih ini? Masih galau? Apa gimana? Masih galau Pak. Non sewu. Hal-hal seperti itu Pak. Jadi ini melanggar hukum loh, ini loh. Karena pemahaman mereka itu belum sampai di situ. Oke. Saya sekitar 6 bulan lalu itu ini masih jalan nih. Ini dan saya ini Pak ini kan dibatasi waktu masih jalan nih. Ya lagi. Sambil input ya, yang sambil mendengarkan sambil input. Saya waktu itu ada pembinaan dari Kejaksaan Banyumas. Jadi pada pertanyaan ini kita mau proses desa ini kan karena ketika kepala perangkat desa itu ditanya saya tidak tahu, belum paham fungsi. Karena mereka cuma nabung 6 tahun, sekian tahun gitu. Salah nggak bisa. Terus bagaimana kades-kades itu? Di setiap setahu saya ini maaf, saya juga tidak mencermati. Tapi setahu saya beberapa kali ke desa itu mereka menolak. Saya Pak, saya sedang ada pembinaan dari Kejaksaan. Pembinaan apa? Penyuluhan hukum. Betul betul. Betul. Nah, berarti seharusnya sudah terpenuhi. Tugas dari penegak hukum sudah terpenuhi. Benar seperti itu. Tugas itu. Berarti yang belum siapa? Yang meminta uang. Jadi kan sudah memberitahu. Ya diberitahu. Terus ketika diberitahu ngotot gitu ya, ngotot bisa kok. Saya tidak bisa masuk lagi ke arah situ karena itu sudah pertimbangan dulu. Artinya begini, ketika jangan menolak itu, dia punya risiko kan. Mau dipecat kayak caranya lah. Tapi saya ingatkan, ketika jangan melakukan itu, jangan punya risiko hukum. Itu tugas kami di sini mengingatkan panjenengan bahwa ada risiko hukum di situ. Saya tidak menyatakan suara apa loh, saya ikut kegawa. Padahal punya bisa oleh yang sah gitu. Banyak ini kenapa ya sekarang dengan menyermati tinggal kenapa sekarang banyak prosedur investasi itu digampangkan yang berakibat banyak kerugian ya karena seperti itu karena banyak yang mengikuti prosedur menerapkan prosedur karena itu padahal orang dulu jadi bisa sesuai prosedur orang itu kalau sudah jalan bisnisnya makmur contohnya Budi saya bikin ekstrim ya, kalau ini saya kurang pasti salah sih. Contohnya Ponggok tapi masih berbahasa dengan dulu. Ponggok itu dulu masih nol, terus mereka mengolah sumber airnya dijadikan apa? Dijadikan wisata, sumber airnya dikelola dengan aqua. Dijual ke aqua. Wow. Begitu apa namanya moncet, mereka upload di YouTube, rame, sampai menteri pun datang sana. Begitu ke sana orang-orang Bumdes itu pada datang ke sana. Kesana itu deh, saya kesana itu saya telepon Pak kalau mau kesini ngobrol dengan kita mau belajar ini tarif itu bayar mau papa 500.000 sih ngomong siji Pak sih ngomong siji berarti 500 dan sehari itu kudu ngantri Pak 3-4 kali bisa 2 juta syarat jadi apa syarat jelas, kedua optimis. Ada yang ngomong sih kalau itu sudah pesimis. Uang Bumdes orang kenal pesimis, kudu optimis. Nek wis pesimis mandek. Optimis.
Dengan harus melihat program apa, kerjakan apa. Nih, hati. Karena ada yang nabrak. Contohnya Budi, harus jelas antara apa yang ada tertulis dengan akan praktek, jangan harus paham. Harus belajar itu. Belajar banyak lah di internet. Jangan sampai kebablasan dihapus uang. Contohnya Budi, wangon. Kemarin yang kita ketahui itu non desa ditawari investasi cacing. Cipak ngikut cacingnya modal 1.000 setahun dari berapa ratus ribu, naik sekian kali lipat. Wah semuanya dia boleh ngomong Melayu, akhirnya mungkin pada cacingan kabeh. Bingung ditakoni meriang, saya kesana sebentar Pak sakit, waduh sakitnya kapan? Makin lama Pak tak kabari. Padahal saya tidak meneror saya kalau menurut saya mungkin. Kalau dinsos, TA kesana itu kita apa ya mengingatkan panjenengan ya aja bapak terus kadung kepleset ya dandani kurang apa kurang lamben kurang apa administrasi kurang gitu loh. Kalau Pak Wahyu membina bumdesnya, mengingatkan bumdesnya, nah, ada yang lain di proses yang membina pemdes. Ya. Nah, jadi sama-sama dibina lah, karena tugasnya Pemda adalah pembinanya desa, jadi bumdesnya dibina, Pemdanya dibina, jadi sama-sama diluruskan. Jadi supaya beliau ini nggak terpojok sendiri ya, terpojoknya bareng-bareng ya Pak ya, sama Pemdanya. Jadi itu, gimana? Kalau nggak bisa dibina terus. Oke, kita tadi sudah tahu praktek yang salah, cuma kita jadikan contoh aja ya. Cuma contohnya ini atas keuntungan tahun lalu. Kita tambah dulu Mas Fauzi. Nomor bukti 06 ya berarti ya. Tanggal April ya Pak ya. 1 April, 2 April ya, sudah tanggal 1. 2 April pemerintah desa. Nilainya berapa tadi Pak yang April? 10 ya. 21 juta. Ternyata modalnya 10 juta, mintanya 12 juta. Ya. Saya pun khawatirnya, karena saya kan dulu ya seperti ini juga terkait sisbuddes ya. Saya khawatirnya masalah juga, misalnya gitu loh, karena sudah ada gejala-gejala seperti itu gitu. Oke, dibayarkan dari kas yang mana ya? BRI ya, BRI aja. Transfer pusat dari tunai langsung dikasihkan ya, BRI aja. Tambah aja. Oke, kita simpan. Kita lihat laporannya ya. Kita lihat laporan keuangan saya, baca aja. Oke, di sini ada itu hasil usaha periode sebelumnya. Yang hasil usaha periode sebelumnya ya. Berkurang. Usaha periode sebelumnya itu apa? Keuntungan model yang lama. Ya. Jadi disebutkan kalau di sini ngelinknya dengan akun periode sebelumnya, karena diharapkan kalau dari keuntungan periode sebelumnya tahun ini baru dibayarkan. Seperti itu ya. Oke. Kita tutup. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kinerja pengelola. Nah, jadi sebetulnya tadi kami diskusi sebelum acara dimulai, karena kemarin banyak yang menyampaikan dari keuntungan bumdes sebagian diberikan kepada pengelola, penasehat dan pengawas ya. Iya. Yang pertama, pastikan itu ada di anggaran dasar.
ada ya. Karena apa? Karena kami belum menemukan ketentuannya di garis 11. Yang menurut garis 11 itu harusnya dirincikan lagi di Permendagri yang sampai saat ini belum ada Permendaglinya. Cuma disebutkan di garis 11 itu ketentuan lebih lanjut diatur dalam anggaran dasar. Permendagri yang mana, Pak? 21. Permendas 3 cantolannya PP 11. Oh ya, itu saya belum ketemu ya. Itu berarti ada misalnya berhasilnya misalnya 100%, 50% kemudian misalnya 30% untuk PADS, kemudian yang misalnya 10% untuk pengurus tadi. ya pengurus dan lain sebagainya, kemudian juga Sisanya itu ya Daksus apa? ya memang tadi kami mencari-cari di garis 11 nggak ada. Kenapa kami cari? Karena best practice di BUMD atau BUMN itu ada. Cuma kami cari di PP nggak ada, dan kebetulan kami tadi belum ketemu Permendagrinya ya. Permendagri 3 ya Bu. Permendagri 3 ya 2021 ya. Nanti kami cari deh. Oh ini Yang lampiran di lampiran. Oh dicontohkan. Kalau di pasalnya ada nggak? Oh. Kan ada beberapa anggaran dasar di Surabaya nasional. Cuma kita ngisi angkanya kalau mau diluluskan. Tapi acuannya di situ. Nah, mungkin yang huruf H itu Pak, ketentuan pokok penggunaan. Kelampiran berapa? Yang terakhir. Asalnya semua anggaran dasar. Dibaca satu. 137 halaman. Anggaran dasar maksudnya. Ya memang best practice-nya ada, saya hanya ingin meyakinkan bahwa di pasalnya ada sih, intinya itu aja. Di ADAR-nya ada. Oke. Nah, terus gimana inputnya? Oke, kita kembali aplikasi ya. Tadi input ke pemerintah desa. Ketambahannya nambah. Itu batal dulu. Padanya nggak ada, terus ya nggak ada ya, nggak ada. Terus inputnya di mana Pak? Input ya swasta, jadi yang kena apa? Yang paling mendekati ya. Karena yang lain tetap pilihannya maksudnya. Yang lain ya ada yang ya semoga di aplikasi berikutnya sudah ditambahkan ya. Oke, sementara kita dulu di mana? Ya di swasta. Karena bukan perbankan, bukan dana cadangan, bukan lembaga donor dan lain-lain. Nah, itu yang swasta aja. Kan nggak ada bagi hasil ke swasta selain ke pengurus ya. Tapi yang swasta nilainya harusnya lebih kecil ya dari yang ke desa. Tadi desa 21 juta, ke pengurus berapa ini? 5 juta? 5 juta.
5 juta dibayarkan dari Bank BRI juga. Kita simpan. Oke, kita laporan lagi. Kita sekarang lihat jurnalnya deh. Kalau tadi kan sudah tampilan di neraca sudah ya. April, nah tanggal 2 April 3 pada 3 itu ekuitas atau modal ya, hasil usaha. Ini kalau kode 3 ekuitas itu di convert, itu artinya bertambah atau berkurang? Berkurang ya. Pikirnya kok agak dalam gitu. Kode 3 itu ekuitas atau modal. Kalau di kredit itu, di debit itu berarti berkurang. Kalau kasnya di kredit itu berarti berkurang juga. Kasnya berkurang, modalnya berkurang. 5 juta dan 21 juta. Sudah cukup ya? Oke, kita kembali ke input transaksi apa lagi, menu apa lagi yang ada. Oke, tanggal kita transaksi apa lagi? Mutasi kas. Ini ya, hasil lagi. Mutasi kas. Ini tujuannya mutasi kas sesama bendahara BUMDes. Misal dari pusat ngasih uang ke unit kembalikan uang ke pusat, atau mungkin pusat punya uang tunai, punya bank, yang tunai disetorkan ke bank, yang bank ditarik tunai. Nah, itu mutasi kas ya. Jadi ini cuma berkurang kas yang A, bertambah kas yang B, itu aja. Kita coba contoh satu deh. Berarti mutasi internal. Ya, karena semua unit itu kan satu BUMDes ya. Jadi tidak menambah pendapatan, tidak menambah belanja atau apapun, hanya plus minus kasnya aja. Bukti nomor 8 tanggal 1 Desember ya. Unit asal pusat, rekening kas asal. Nah, ini peraturannya dari kas tunai setor ke bank ya, dari kas dari desa. Nah, unit tujuan ini bisa antar ini. Kita tambahkan fungsi pusat juga. Rekening kas tujuan Bank BRI. Oke, Bank BRI. Nilainya berapa? 50.000. Kita 50.000 kita simpan. Oke. Nah, sudah langsung ke 7 juta ya. Apa? Artinya yang kemarin pembelian dan sebagainya itu kan ada yang buat sendiri tuh. Kita urutkan sendiri nggak apa-apa. Ini kan harus registrasi. Oh ya, harusnya gitu Pak. Harusnya BUMDes itu punya register transaksi. Ya kan gitu. Kalau transaksinya sudah sangat banyak, Iya, justru karena sangat banyak harus dibuat register. Berarti BUMDesnya sehat itu Pak. Ya, kalau kan PD atau TA? PD. Ya PD. Karena nggak di lapangan nasional. Jadi kalau namanya usaha itu harus punya buku. Misalnya, ada misalnya kisah nih, dulu pembelian sama penjualan. Beli minyak goreng, beras, itu bisa bukunya. Beli tanggal berapa, apa saja. Kan buat tanda terima. Itu ada nomornya. Pembayaran ada nomor kwitansinya kan, jadi harus ada bukunya kan? Ya, semuanya ada bukunya. Mau bukunya digabung, misalnya nih, mau pembelian atau pendapatan digabung bisa bukunya, nomornya urut. Kalau dipisah nanti ada kodenya sendiri, silakan. Harus seperti itu. Memang kalau tidak diurutkan nanti akan muncul nomor yang besar muncul di tanggal lebih awal, nomor yang kecil muncul di tanggal lebih awal. Kalau
muncul seperti itu nomornya nggak urut, ya yang sama pemeriksa itu pasti sudah pasti nggak tertib. Kalau urusan nomornya nggak tertib, berarti uangnya kita nggak akan cari sampelnya mana gitu. Mentornya Pak Imam. Iya. Jadi memang sudah harus membuat buku sendiri. Makanya kemarin saya sampaikan, kalau sudah punya buku silakan disesuaikan. Kalau belum punya segera buat, sementara bisa dibuatkan buku. Oke, kita lihat ya di laporannya apa ya, laporan bukas ya, bukas umum. Tanggal berapa? Nah itu ya, 1 Desember mutasi kas di Bendahara Bundes ke kas Bank BRI. Kas di bendaharanya keluar 50.000, kas di Bank BRI tambah 50.000, keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Oke, nanti kalau Pak setahun kan banyak keluar masuknya, harus dijelaskan, harus diinput satu-satu uangnya. Demikian. Kalau tidak sesuai praktek di lapangan, nanti akan muncul buku kasnya suatu saat akan kita tarik tunai terus nih dari bank, tapi nggak pernah dimutasikan, seolah-olah kas tunainya masih sedikit. Kita buat belanja pakai kas tunai kan, kas tunainya akhirnya nih nggak pernah nambah, keluar terus, padahal dia tarik terus dari bank. Nah itu ya. Oke, transaksi apa lagi nih? Mulai jurnal umum dan penyesuaian. Oke, ini yang terakhir ya, untuk BPH nanti saya katanya lama-lama dari itu terhambat bentuknya. Terakhir dulu ya. Nah, oke, kita tambah. Contohnya jurnal penyesuaian apa? Nah, kalau ngomong stok of 6 berarti ada jurnal awal tahun ya. Nah, jadi kan gini, kita metode yang kita gunakan, yang digunakan oleh aplikasi ini, persediaan itu dianggap langsung habis. Saat kita beli persediaan, contohnya pasir, jurnalnya apa? Debitnya, kasnya kredit ya, kasnya kredit. Nah, debitnya apa? Persediaan atau biaya? Biaya. So, kemarin kita input itu enggak? Nah, ya. Kita simulasikan ya. Dan kita input kembali masuk sini. Kita batas dulu. Ya, kita input pembelian. Ya, kita tambah 22, 12. Oke. Sudah mulai tanggal itu. Tanggal hari ini deh. Hari ini unit pembelian barang dagangan. Saya pasti pakai internet ada. Pembelian barang dagangan. Oke, kita simpan. Jadi Budi ini bumdesnya supermall. Kita oke, kita nomor urut 01, akunnya. Nah, kita pilih ke bawah beban. Nah, sudah muncul beban. Waktu kita pembelian tidak muncul akun aktiva. Jadi saat kita membeli barang dagangan, diarahkan aplikasi ini menggunakan metode pengakuan persediaan itu metode beban. Jadi langsung dianggap beban, langsung dianggap habis. Nah, nanti saat di akhir tahun kok ternyata masih
habis, nggak semuanya jadi beban, tapi sebagian masih jadi persediaan. Kita input dulu apa ini? Beban pembelian barang dagangan. Oke, satu kuintal deh. Pasir, Pak. Pasir ya, 1 kubik ya. Satuan meter kubik. Harganya per meter berapa, Pak? Per meter kubik 200.000. Kalau itu 10 deh, 10 meter kubik. 10. Cara bayar tunai dengan kasih tunai. Oke. Ya, 200.000. Ini jadi 2 juta. Kita lihat jurnal yang terbentuk ya, itu jurnal. Ini paling bawah. Nah, kode 5 ya, beban pembelian barang dagangan kas. Jadi semua sudah anggap biaya. Lalu kita buat jurnal penyesuaiannya di akhir tahun. Ternyata nggak habis jadi biaya semua, masih ada sebagian. Oke, kita kembali ke transaksi, kita buat jurnal penyesuaian. Keluar, masuk ke jurnal umum dan penyesuaian. Kita tambah 08, tanggalnya 31 Desember. Keterangan jurnal apa ya, penyesuaian persediaan akhir tahun. Kita simpan. Nggak bisa. Data dulu, data. Simpan, sampai bisa. Coba, semua. Sepuluh deh, 10 sampel. Double job ya. Nomornya nggak ada, Pak, nggak ada notifikasi nomornya double namanya. Harusnya ada notifikasi centeng gitu loh, Pak. Kalau di Sekudes kayak gitu kan centeng gitu. Sekudes double ada notifikasinya ya. Iya, Pak. Nanti kita inputnya setelah kita. Nah, oke. Kita klik rinciannya, klik 2 kali yang nomor bukti itu. Enggak. Satu nomor pernyataan dulu. Bisa klik 2 kali ya. Oke, langsung ke rincian deh. Rincian. Nah, nomor bukti 10, rincian data jurnal. Nomor bukti 1, akunnya yang debit apa ini? Akunnya apa ini? Berarti kalau membalikan biaya, tadi kan biaya debit. Pendapatan dong. Debitnya apa? Barang dagangannya. Persediaan barang dagangan, barang untuk dijual di bawahnya ATK. Nah, berapa nih? Tadi 1 meter kubiknya 2 juta. 200.000, sisanya 2 meter kubik ya, 400.000. Debitnya 400.000.
400.000. Jadi kita simpan. Nah, oke, kita lihat laporannya ya. Harus balance ya. Kita tutup jumlahnya. Kita buka lagi. Akhir tahun. Ya, ini nggak usah disebut ya. Kita lihat buku besarnya deh. Kita lihat buku besarnya. Buku besar. Yang barang persediaan beras, barang dijual. Nah, saldonya 400.000. Kalau biayanya masih ada bantu 500.000 ya. Kita lihat bebannya. Ada 4, ada 5 ya bawahnya masih. Nah, pembelian barang dagangan itu 2 juta dikurangi saldonya minus. Halaman berikutnya tadi. Itu 2 juta kredit 400. Saldonya harusnya plus 1.600.000 ya. Itu uang minus. Nanti kita sampaikan. Oke, kita lihat neracannya. Ada persediaan barang dijual 400.000. Kita lihat laba ruginya deh. Laba ruginya ada biaya pembelian barang dagangan. Oh, ternyata biayanya 1.600.000. Bukan 2 juta lagi ya. Nah, terima kasih Pak Imanuddin dari tenaga pendamping profesional bahwa pada hari ini telah selesai dilakukan bimbingan teknik pengelolaan keuangan untuk BUMDes dengan Siap BUMDes, dan saya mengucapkan terima kasih BPKP Jawa Tengah yang telah memberikan materi, dan juga Dinsot Permades Kabupaten Banyumas yang telah memfasilitasi, dan juga seluruh peserta yaitu dari 15 BUMDes di Kabupaten Banyumas, dari PHPM Kabupaten Banyumas dan pendamping desa. Demikian Imanuddin melaporkan untuk TV Desa Banyumas.